Sakit pinggang penyakit bukan Pak? Sakit pinggang itu penyakit bukan? Bukan. Itu alarm. Cara tubuh ngasih tahu kita. Tugas dokter mencari tahu kenapa sakit pinggang, dicari tahu penyakitnya apa, ginjal kah? Ginjal aja bisa batu ginjal, infeksi kan begitu, tumor, ya. Atau saraf kejepit kah? Atau apa? Jadi kesimpulannya, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Karena kita tidak mau merubah gaya hidup yang salah. Kita selalu berpikir instan. Selama ini kita sakit, sembuhnya hanya dengan obat. Tidak. Obat itu ada 3, tadi saya sudah sebutkan. Itu kita bicara fisik. Ya. Baik, kita lanjut jawaban kedua. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Nah, ini semakin menarik nih. Datang ibu-ibu umur 58 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Sakit pinggang penyakit bukan Pak? Sakit pinggang itu penyakit bukan? Bukan. Itu alarm. Cara tubuh ngasih tahu kita. Tugas dokter mencari tahu kenapa sakit pinggang, dicari tahu penyakitnya apa, ginjal kah? Ginjal aja bisa batu ginjal, infeksi kan begitu, tumor, ya. Atau saraf kejepit kah? Atau apa? Datang ke klinik saya, katanya saya sudah diperiksa, tapi belum ketemu penyakitnya. Diperiksa tulang belakang saya, ternyata bukan saraf kejepit. Diperiksa ginjal saya, dok, ternyata ginjal saya normal. Karena belum ketemu penyakitnya, dokter hanya memberikan obat pereda nyeri. Bosan dok minum obat pereda nyeri sudah 5 bulan tidak sembuh-sembuh. Lah iya, karena penyakitnya belum diobati. Yang diobati hanya rasa sakitnya tok, kan begitu. Datang ke klinik, konsultasi sama saya. Tolong saya diobati, nanti dulu jangan tanya obat, saya tidak tahu penyakit ibu apa. Terus gimana dok? Periksa holistik, pemeriksaan holistik. Maksudnya pemeriksaan holistik, holistik itu artinya menyeluruh. Nah, kita punya teknologi kedua. Kalau teknologi pertama itu dari Cina, teknologi kedua ini penemunya orang Rusia, Pak. Alat ini sudah dipakai oleh Rusia sejak 30 tahun yang lalu untuk pemeriksaan para astronot di sana. Tapi baru populer ini 10 tahun terakhir ini. Masuk ke Indonesia pun belum lama, saya dapatkan alat ini baru 4 tahun. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Ya. Alat ini mirip CT scan MRI yang ada di rumah sakit, mirip, tapi teknologi dan cara kerjanya beda. Alatnya tidak besar. Kalau CT scan MRI kan alat besar, masuk lorong gitu kan. Tapi kalau alat ini besarnya hanya semeja ini. Tiduran di sebelah alat, dipasangkan ke kepala. Nanti hasilnya keluar gambar organ 3 dimensi full color sampai dengan tingkatan sel. Berikut dengan tingkat kerusakan selnya. Apa saja yang diperiksa? Seluruhnya Pak, tidak pilih-pilih, dari kepala sampai jempol kaki kelihatan semua Pak. Nah, ini cukup canggih. Saya datangkan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta juga punya alat ini. Ya, memang alat ini dipakai di rumah sakit dengan konsep holistik. Ya. Ibu itu saya periksa yang sakit pinggang, alhamdulillah penyakitnya ketemu, ada di rahim, ada kista yang meradang. Nah, ketahuan kan penyakitnya, baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah 3 minggu sembuh. Datang lagi bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, sakit apa? Hah? Nggak pernah mual Bapak? Kembung, nyeri di ulu hati, sakit apa? Sakit mah, masuk angin gitu kan. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Ya proma. Salah enggak itu? Benar. Sakit mah minum proma, benar. Polisilen, Milanta, obat-obat antasid namanya. Tapi kalau sudah lama enggak sembuh-sembuh, pasti ada something wrong. Belum tentu sakit mah,
Ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan holistik dengan alat pertama, dengan alat kedua, hasilnya keluar, saya nyatakan Bapak tidak sakit mah. Tapi apa dok? Batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh enggak pakai promah? Ya enggak sembuh, obatnya keliru. Makanya tadi saya katakan, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Bukan sulit, tapi pengobatan yang keliru. Kita selalu kira-kira. Datang lagi ibu-ibu umur 30 tahun, dok sakitnya tuh di sini katanya. Ya, sambil goyonan gitu kan dia. Saya divonis sakit jantung dok. Sama siapa yang vonis? Dokter spesialis jantung. Buktinya apa? Bawa hasil rekam jantung. Saya lihat, oh iya benar sakit jantung. Salah nggak dok? Ya kita buktikan aja dengan alat scanning kami. Setelah keluar, benar sakit jantung. Loh kok nggak sembuh-sembuh? Katanya dokter, kalau diagnosisnya tepat, obatnya tepat, bisa sembuh. Ternyata sakit jantungnya beliau ada penyakit di luar sakit jantung. Ada pemicu yang menyebabkan sakit jantung. Di mana? Di usus besar. Hampir 80% penyakit itu berasal dari usus yang tidak beres, Pak. Kemarin penelitian di Amerika, di salah satu fakultas kedokteran di Amerika, melakukan riset dari 100 orang yang sakit sendi ya, entah lututnya, tulang belakangnya, entah penyakitnya osteoartritis, rheumatoid arthritis ya, itu ternyata dari 100 orang itu diperiksa 95% masalahnya ada di usus. Setelah ususnya diobati, ususnya dibersihkan, semuanya sembuh. Loh kok bisa? Karena penyakit berasal dari usus yang kotor. Siapa yang ngomong? Nabi kita. Hadisnya mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu, dan ini menjadi dasar ilmu kedokteran holistik di Indonesia, di dunia berkembang. Luar biasa Nabi kita ini. Ilmunya datang dari mana ya? Langsung dari Allah kan? Ya. Jadi kalau kita berobat, yang kita obati itu jangan rasa sakit, Pak. Pusing, pegel-pegel, kesemutan, nyeri, sesek, itu bukan penyakit, itu alarm tubuh, Pak. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pusing, ternyata tubuh kita perlu diistirahatkan. Kebanyakan nonton YouTube sampai malam, pusing, kurang istirahat, tubuhnya protes, ayo dibuat tidur. Nah kan begitu. Diare, jangan buru-buru minum obat, karena diare bentuk protes dari usus kita, ingin usus kita bersih, dibuang racunnya, makanya dibuat diare. Baru BAB 4-5 kali dimampetin pakai nyudiatap. Kalau diare cukup minum oralit, kalau tidak ada oralit minum air kelapa hijau supaya tidak dehidrasi, atau larutan garam sedikit gula. Diare itu belum tentu karena infeksi, Pak. Kalau infeksi oke diobati, tapi kalau bukan infeksi berarti usus Bapak lagi kotor, makanya dibuat diare. Orang zaman dulu aja sengaja dibuat diare, minum broklat, urus-urus, garam Inggris. Tapi sekarang sudah jarang orang seperti itu. Ya. Betul ya, Pak? Ya.